Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri semuanya. Cukup duduk semuanya. Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu presensi dulu ya. Apa di sini kelas 4 ini pada hadir? Oh iya. Ibu absen satu-satu aja ya. Dito berangkat. Ilma, Bima, Fahri, Lucy, berangkat. Dina, Ayu, oh enggak berangkat. Kenapa? Ada surat izinnya. Baik, ibu tulis izin ya. Dela, Rifai, Rizal, Zahra, Zalfa, Zasya. Jadi yang berangkat satu orang ya di kelas ini. Baik. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Kemarin sudah dipelajari belum? Oh, belum ya. Berarti kita mulai baru. Buku paketnya boleh dibuka. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Dibuka buku halaman 40, buku paket ya. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, apa? Ya, benar, hampir benar. Ya, yuk, apa? Ada yang bisa nambahin? Jadi, sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contohnya dapat dimanfaatkan gitu ya. Misalnya hewan dikembangbiakan dengan beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, unggas, dan ikan.
Yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Dan ada juga dengan cara cangkok, stek, okulasi, mengenten. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air. Air adalah sumber daya alam lestari. Air tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Air mengalami perputaran atau siklus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Jadi kenapa air gak bisa habis? Karena air mempunyai siklus air, yang nanti air laut naik ke awan dan nanti terjadilah hujan. Makanya air yang kalian pakai itu tidak akan habis karena air memiliki siklus. Paham semuanya? Yang keempat, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami, tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentuk tanah antara lain humus, pelapukan, batu, dan pelapukan material gunung api. Yang kelima yang dapat diperbarui adalah udara. Udara juga termasuk sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan bernafas mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Peristiwa ini berlangsung terus-menerus dan membentuk siklus udara. Sama dengan halnya air juga mengalami siklus. Yang keenam yang dapat diperbarui ada matahari. Matahari juga termasuk sumber daya alam lestari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di bumi. Tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Lanjut ya berarti. Kemudian dilanjut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang tambang. Barang tambang terdiri atas barang tambang sumber energi, barang tambang logam, dan barang tambang industri. Barang tambang 1 ada barang tambang sumber energi. Barang tambang sumber energi meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi berasal dari jasad renik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, yang tertimbun oleh lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak, diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelumas. Produknya adalah di antara lain bensin yang orang tua kalian pakai itu juga dari jasad renik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Minyak tanah dan solar. Kemudian ada gas alam. Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG yang untuk masak sama ibu kalian itu juga sama. Yang ketiga ada batu bara.
minyak bumi dan gas alam. Batu bara juga merupakan sumber daya alam bahan bakar. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut batu bara. Batu bara disebut juga dengan kokas. Barang tambang logam. Barang tambang logam juga tidak dapat diperbarui. Barang tambang logam diantaranya adalah tembaga, bauksit, besi, timah, emas, perak, nikel, dan mangan. Tembaga adalah logam lunak jika dicampur dengan logam timah atau seng menjadi perunggu. Bauksit adalah bahan baku pembuatan aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan, kuat, dan tahan karat. Kemudian besi. Besi adalah bahan logam yang paling banyak digunakan dalam industri, yang biasanya untuk bangun rumah. Itu orang tua kalian itu juga menggunakan besi. Coba dilihat di rumah-rumah kalian pasti akan ada besi. Kemudian timah adalah logam lunak, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Kemudian emas. Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi dan mahal harganya. Perak adalah logam yang berwarna putih, tidak mengkilat. Nikel adalah logam yang mengkilat, tahan karat. Mangan adalah logam yang bersifat mengeraskan. Kemudian yang tidak dapat diperbarui ada barang tambang industri. Barang tambang industri antara lain kapur dan asbes. Asbes adalah barang tambang yang berbentuk serat dan tahan panas. Kapur adalah barang tambang yang terjadi dari pelapukan binatang karang. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam antara lain ada hewan ternak, bisa diambil apanya? Daging, telur, ya benar. Dan apa yuk? Ikan, ya ikan bisa untuk dimakan bareng sama keluarga. Kemudian apa lagi? Susu, benar. Madu dari mana Pak? Ya benar, lebah. Kemudian susu bisa diambil tenaganya. Kerbau dan sapi bisa untuk membajak sawah. Kulit sapi untuk jaket, sepatu, tas, dan bulu domba untuk kain wol. Nah, bentuk kegiatan ekonomi masyarakat sekarang. Manfaat sumber daya alam di sekitarnya dapat juga digunakan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain ada yang pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, dan kerajinan. Pertanian, sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Para petani mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian terutama bahan makanan seperti padi, jagung, ketela, ubi, kacang, kedelai, lombok, terong, semangka, dan masih banyak lagi yang ada di pasar. Nah, itu dari pertanian dari pedesaan. Peternakan, warga masyarakat banyak yang mengelola sumber daya hewan dengan beternak. Misalnya ternak ayam, burung puyuh, kambing, sapi, kerbau, kuda,
hewan ternak itu mempunyai kandang khusus untuk misalnya kalau ayam ya ayam, bebek ya bebek, kambing ya kambing gitu ya. Hewan ternak bisa diambil telurnya, daging, susu, dan kulit. Ternak sapi, kerbau, dan kuda bisa diambil tenaganya. Yang naik andong, nah itu memakai tenaga dari kuda. Sapi juga bisa, kerbau juga bisa untuk membajak sawah. Kemudian perikanan, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai itu mesti rata-rata kerjanya pada jadi nelayan menangkap ikan di laut. Penduduk yang melakukan budidaya ikan di kolam air tawar dan tambak juga ada. Hasil perikanan laut misalnya teri, tongkol, cakalang, kakap. Perikanan air tawar menghasilkan ikan mas, lele, nila, mujair, gurami, dan tawes. Sedangkan hasil tambak yaitu udang dan bandeng. Perindustrian pada umumnya terdapat di daerah pinggiran perkotaan. Masyarakat yang bekerja di perindustrian yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, seperti industri kayu lapis, mengolah kayu menjadi triplek. Kemudian ada kerajinan. Kerajinan adalah mengolah barang menjadi barang yang lebih berguna atau bernilai seninya. Misalnya tadi kulit sapi kemudian diberikan ke kerajinan, nanti bisa diubah menjadi tas, sepatu, ikat pinggang gitu. Misalnya rotan dijadikan kursi juga bisa, tanah liat dijadikan vas bunga, dan masih banyak lagi. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Nah, sekarang Ibu lihatkan video ya di layar depan. Dicermati dengan baik video tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sudah melihat videonya ya tadi? Nah, sekarang Ibu bagi menjadi satu kelompok 5 orang. Kemudian nanti Ibu bagi lembar jawab dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, tadi pertanyaan tadi sudah pada jelas. Sekarang boleh didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti setelah diskusi, mempresentasikan hasil diskusi itu maju ke depan setiap kelompoknya ya. Sudah diskusinya? Nah, sekarang mempresentasikan hasil diskusinya ya ke depan. Setiap kelompok ya, setiap kelompok. Ibu panggil satu-satu setiap kelompoknya ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai presentasinya. Baik. Ada 6 kelompok ya berarti. Nah, tadi kita pagi ini belajar tentang apa? Ya benar, sumber daya alam. Ada apa lagi? Benar, kegiatan ekonomi. Jadi pagi ini kita belajar tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi ya. Nah, sekarang sumber daya alam dibagi menjadi berapa kelompok? Benar, dibagi 2. Apa saja?
benar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Tugas di rumah dikerjakan dengan benar. Dikerjakan sendiri ya. Minggu depan kita cocokkan. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Baik, pintar semua, sudah jelas? Baik, sekarang kita tutup pelajaran pada pagi ke siang hari ini dengan berdoa. Yuk, berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.